Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ada apa ini, saya tanya, kok banyak orang ini. Ya pernah juga ke masjid itu pakai celana pendek waktu pas hari Jumatan. Ya kurang ajar gara-gara aku kan. Was. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Purwokerto yang mendapat julukan sebagai kota kesatria menjadi tujuan tim Ruqyah Trans 7 bersama Ustadz Muhammad Faizar Hidayatullah untuk mengadakan pelatihan Ruqyah. Sebagai mukjizat atas Nabi SAW. Misi utama Ustadz Faizar selain berdakwah tentang Ruqyah, ia pun mengajak seluruh peserta yang hadir untuk kembali ke jalan Allah dan menegakkan tauhid. Baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Silakan baca sendiri. Saat Ruqyah massal dimulai, terlihat beberapa reaksi dialami oleh peserta, menandakan bangsa jin zolim bereaksi. Falaq, An-Nas. Seperti yang dialami oleh Musjono, seorang peserta yang tiba-tiba bereaksi sangat keras sehingga harus dievakuasi keluar masjid agar tidak mengganggu jalannya pelatihan. Meski telah dibawa keluar, jin dalam tubuh Musjono tetap berontak dan ingin melawan Ustadz Faizar yang masih melanjutkan pelatihan Ruqyah. Namun, dengan sigap beberapa peruqyah lokal dan panitia acara langsung berusaha untuk menenangkan dan menangani Musjono yang berada dalam kekuasaan makhluk gaib. Sambil terus berteriak dan melawan, Musjono tersadar dan berusaha untuk melawan jin zolim dan terus-menerus membaca doa agar jin yang menguasai dirinya dapat ditaklukkan dan keluar dari dalam tubuhnya. Ustadz Faizar mencoba mengeluarkan jin yang merasuki tubuh Musjono. Ustadz Faizar langsung memegang kepala Musjono karena selama ini ia mengalami gangguan yang menyebabkan hilangnya kesadaran dan emosi yang sering tak terkendali. Tiba-tiba Musjono bereaksi sambil memohon ampun kepada Allah Ta'ala karena ia tak kuasa lagi menahan gangguan yang menyerangnya. Ia pernah mimpi menelan Al-Quran dulu waktu pas ini. Ya nggak tahu, ya mungkin tiap kali kejang itu ya nggak sadar atau nggak apa, ya terus akhirnya ya badan terasa pegal semua. Pas bangun-bangun udah banyak keluarga yang udah pada ngumpul. Nggak tahunya ada apa ini, saya tanya, kok banyak orang ini, kenapa nggak sadar, kenapa? Ya nggak tahu kenapa. Ya pernah juga ke masjid itu pakai celana pendek waktu pas hari Jumatan. Udah ya, nggak usah macam-macam. Kamu keluar, kembali ke alam roh ya. Ya. Mau masuk Islam? Baca surat aja.
Baca syahadat dulu. Asyhadu. Ustadz Faizar meminta bangsa jin untuk meninggalkan tubuh Musjono dan mengucapkan 2 kalimat syahadat agar jin zolim tersebut menjadi jin muslim yang taat dan tak mengganggu manusia lagi. Namun setelah Musjono mengucap syahadat, membuat jin lainnya berontak dan mengamuk. Para peruqyah pendamping segera mengingatkan sang pasien untuk beristighfar. Ada keluar ya. Istighfar. Mata. Astagfirullah. Jin dalam tubuh Musjono berontak, tiba-tiba hendak melarikan diri karena jin zolim ingin berusaha menghentikan proses ruqyah yang dilakukan oleh Ustadz Faizar. Sinangannya betul yuk. Dia kurang ajar gara-gara aku ya. Was. Oh. Dia sopan dia gara aku. Jin zolim justru mencoba untuk menantang Irawan, seorang peruqyah yang mencoba membantu Ustadz Faizar. Terima dia coba yakin ya. Coba aku terima. Ustadz Faizar langsung menenangkan Musjono dan menempelkan tubuh Musjono ke tembok. Ketika kita ruqyah, hampir sedikit ada perlawanan. Maka dari itu kita eksekusi dan kita beri pelajaran jinnya dengan cara memberdirikannya. Diberdirikan supaya Bapak itu sadar, terus fokus terhadap apa yang kita bacakan dari Al-Quran, dari doa-doa yang bersumber dari Nabi SAW, kemudian kita senderkan ke tembok. Aduh. Iya, jangan pernah dengan baca aku ya. Aku ora terima coba ya. Musjono yang dalam kendali jin zolim tetap berusaha untuk melawan Irawan, sementara Ustadz Faizar terus menuntun Musjono untuk beristighfar dan mengingat Allah. Ustadz Faizar kemudian memegang perut Musjono dan mengiring bangsa jin untuk keluar dari tubuh Musjono. Kelicikan bangsa jin yang ingin menghindari proses ruqyah syar'iyah membuat Musjono kembali tersulut emosi dan mencoba untuk berontak. Emang diapakan iki? Ya, Pak. Aku terima ya, Bang. Oh, ayo ada betul ya. Tubuh Musjono seketika lemas karena sedikit demi sedikit bangsa jin mulai dikeluarkan oleh Ustadz Faizar. Ustadz Faizar kembali membacakan ayat-ayat ruqyah sambil memegang perut Musjono untuk memaksa jin pergi dari tubuh Musjono. Wilayah perut adalah wilayah yang disukai bangsa jin untuk bersemayam. Disinilah sumber kotoran manusia, apalagi kalau makanan yang kita konsumsi berasal dari barang haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan kita,
Sesungguhnya di antara yang aku takutkan atas kamu adalah syahwat mengikuti nafsu pada perut kamu dan pada kemaluan kamu, serta fitnah-fitnah yang menyesatkan. Hadis riwayat Ahmad. Sakit semua badannya. Kasihan. Dibantu dengan metode tiupan yang akan memberikan efek kepada makhluk gaib. Akhirnya, sedikit demi sedikit bangsa jin mulai keluar dari tubuh Musjono. Sama orang tuanya enggak? Alhamdulillah, Musjono pun tersadar dan bertaubat dari masa lalunya yang tersesat dari jalan Allah. Saya merasakan ya badan terasa enteng, terus ya pandangan mungkin ya lebih cerah atau apa gitu. Terus semoga penyakit saya itu sembuh total, alhamdulillah. Semoga Allah merestui pengobatan ini dan semoga saya itu diberi kesehatan dan diberi kebaikan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Saat pelatihan ruqyah berlangsung, ada seorang wanita yang menangis dan merasa sesak saat Ustadz Faizar membacakan ayat suci Al-Quran. Sebelum kita mulai ruqyah, yang perlu kita catat dan perlu kita ketahui untuk semuanya, yang paling penting ketika terapi ruqyah ini dengan Quran ya, itu bukan ketika ruqyahnya. Itu memang penting, tapi yang jauh lebih penting adalah pasca ruqyah. Cici pun diruqyah oleh Ustadz Faizar dan dibantu oleh Irawan secara khusus di kediaman Ustadz Faizar untuk membantu wanita ini terlepas dari gangguan yang menyerang Cici selama ini. Saya itu perasaannya itu badannya panas, sering lihat penampakan gitu. Terus sering marah-marah sama suami juga. Bu Cici ini sebenarnya yang saya lihat dia itu kena kasus gangguan jin dari turunan ya. Karena memang keluarganya banyak yang kejawen. Akhirnya ketika dia hendak berhijrah, jin yang tadinya membuat mungkin banyak kelebihan bagi orang awam gitu, jadi kontrak, jadi mengganggunya. Apalagi ketika di Taiwan pernah melakukan hal yang dilarang oleh Allah, jadinya jin itu semakin kuat. Saat mulai diruqyah, tiba-tiba Cici tertawa. Bangsa jin yang congkak meremehkan kekuatan doa dan ayat-ayat ruqyah yang bersumber dari Al-Quran. Saat Ustadz Faizar menggunakan metode menunjuk jin, bangsa jin langsung merasa kalah. Inilah teknik yang menghantam setan dengan jari telunjuk, seperti dalam hadis. Abdullah bin Umar apabila duduk di dalam sholat, meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya dan memberi isyarat dengan jarinya dan menjadikan pandangannya mengikuti jari tersebut. Kemudian beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini lebih keras bagi setan daripada besi, yaitu jari telunjuk. Hadis riwayat Ahmad. Secara tekstual dalam hadis, nunjuk itu ke atas. Ke atas. Ini bukan kita mau membuat suatu i'tiqad baru, suatu waham atau suatu ilusi-ilusi yang membahayakan akidah kita, enggak, bukan seperti itu maksud kita. Kita juga enggak pernah membayangkan bahwasanya jari kita ini berubah jadi pedang, berubah jadi gada atau enggak seperti itu. Untuk meruqyah Cici yang mengalami gangguan di sekitar pernapasan dan emosi yang dikendalikan oleh jin zolim, Ustadz Faizar harus menekan titik di sekitar perut dan dada.
Untuk itu diperlukan bantuan suami Cici sebagai mediator yang memisahkan antara pasien dengan peruqyah yang bukan mahramnya. Saat disentuh di bagian perutnya, jin zalim dalam tubuh Cici langsung merasakan efek kekuatan ayat suci Al-Quran dan langsung menyerang semua jin zalim yang merusak kehidupan Cici dan keluarganya. Selama pasien berusaha untuk sembuh dan mengingat keagungan Allah serta percaya terhadap kekuatan Al-Quran, maka Allah akan memberikan kekuatan dan hidayah bagi pasien untuk menghancurkan kekuatan setan dan iblis laknatullah. Ustadz Faizar meminta bantuan suami Cici untuk menekan titik di antara ketiak dan dada Cici untuk menghadang jin zalim yang mencoba untuk bersembunyi dan lari dari proses ruqyah. Ustadz Faizar meminta suami Cici mengambil tanah untuk membantu proses ruqyah. Tanah yang telah diambil kemudian diberi sedikit air ludah dan ditempelkan ke tanah sembari dibacakan ayat-ayat ruqyah. Tanah tersebut kemudian ditaruh di bagian kening Cici dan Ustadz Faizar meletakkan tangan suaminya ke arah perut Cici yang membuat jin zalim merasa terancam keberadaannya dan membuat mereka tersiksa. Terus pencet, Pak. Lagi. Dorong ke atas. Terus, dorong terus. Ayo, kelar. Ha. Terus, ditaruh di keras. Alhamdulillah, sedikit demi sedikit jin dalam tubuh Cici keluar melalui muntahan, menandakan jin semakin lemah dan tak berdaya. Walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tadhakkarun. Jin yang masih melawan dan bersikeras menolak untuk keluar mengharuskan Ustadz Faizar memberikan madu Yaman di mata dan hidung Cici. Madu Yaman merupakan salah satu jenis makanan yang amat dibenci oleh bangsa jin dan memberikan efek penghancur bagi mereka. Sehingga bagi pasien yang melawan selama diruqyah, pemberian madu Yaman di mata dan hidung akan langsung membuat jera bangsa jin yang sombong. Jin yang merasa terancam dan tak senang dengan perbuatan Cici dan keluarganya yang ingin berhijrah ke jalan Allah marah dan coba untuk memberontak. Lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan Ustadz Faizar membuat jin dalam tubuh Cici lemah dan kehilangan kendali atas tubuh Cici sehingga membuat Cici tak berdaya. Duduk. Ayo, kau tolong cangkem, ayo. Sakit di daerah dada yang dirasakan selama ini
ternyata merupakan salah satu gangguan bangsa jin untuk membuat Cici merasa sakit dan tak dapat khusyuk saat beribadah kepada Allah. Jin yang menyerang dan merusak sistem pernafasannya mulai keluar sedikit demi sedikit melalui mulut. Untuk membersihkan dan menetralisir sihir maupun gangguan yang ada dalam tubuh Cici, Ustadz Faizar memberikan 1 sendok madu Yaman. Terbukti, setelah sempat adanya sedikit penolakan saat menelan madu Yaman, Cici akhirnya dapat menelan dan semua jin keluar melalui mulut sebagai tanda kekalahan mereka atas kekuasaan Allah. Alhamdulillah, Cici pun dapat terbebas dari gangguan jin, sehingga kesehatannya membaik. Hubungan dengan sang suami selaku kepala keluarga kembali harmonis, dan keinginannya untuk berhijrah pun dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengennya keluarganya lebih sakinah, lebih mawaddah lagi, pengen samara lagi, pengen hidup yang damai lah sama keluarga gitu. Juga pengen betah di rumah jadi istri soleha juga.